setiap daerahnya. Tentu, mempertahankan dan melestarikan kekayaan tersebut wajib untuk kita laksanakan. Oleh karena itu, ayo kita mengenal dan mempelajari salah satu suku yang sangat kental akan budaya dan tradisinya yang unik, yaitu suku Toraja yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu suku yang memiliki beragam budaya yang sangat unik. Penasaran kan? Yuk ikutin keseruan proyek kita, yaitu wawancara salah satu paguyuban yang berasal dari luar NTB namun menetap di Nusa Tenggara Barat dalam rangka menerapkan nilai-nilai ideologi Pancasila untuk menjaga persatuan di dalam keberagaman. Are you ready? Let's go! I had a dream so big and loud, I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky, we danced with monsters through the night. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back, whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. 2, 3, 4. This is gonna be the best day of my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Project PPKN atau Pancasila, di mana yaitu wawancara terhadap salah satu perwakilan paguyuban yang sedang menetap di Lombok atau sedang tinggal di Lombok, namun berasal dari luar daerah ataupun luar NTB. Nah, kali ini kita sedang bersama salah satu narasumber yang berasal dari luar daerah, yaitu Toraja atau suku Toraja. Sekarang kita akan berkenalan langsung terhadap narasumbernya. Terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdaus Kamapatan Dianan. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, suku Toraja. Dan di sini kita punya perkumpulan yang namanya Ikatan Keluarga Toraja atau disingkat IKAT yang ada di Mataram ini. Kalau boleh tahu, Kak, sejak kapan menetap di NTB? Oke, jadi di sini kebetulan lagi kerja di salah satu official store yang ada di mall yang ada di Mataram ini, karena baru aja dipindah tugaskan dari daerah sebelumnya. Terus kebetulan di sini juga ada keluarga juga, dan dari situ makanya bisa gabung sama Ikatan Keluarga Toraja yang ada di Mataram. Kalau boleh tahu, itu paguyubannya baru atau memang sudah lama ada di? Oke, untuk IKAT sendiri sebenarnya itu udah ada, mungkin baru-baru aja kalau yang di Lombok, karena di Lombok juga sebenarnya nggak terlalu banyak orang Toraja, tapi kita biasanya sering ngumpul kalau weekend atau kalau lagi ada waktu-waktu luang untuk sekedar bercengkrama, untuk saling kenalan satu sama lain. Oke Kak, boleh nggak ceritain tentang budaya Kakak kayak rumah adat, makanan khas, atau yang lainnya, tradisi Kakak kayak gimana? Ya mungkin kalau dari rumah adat suku Toraja itu namanya rumah tongkonan. Itu salah satu rumah yang khas juga ya dari bentuknya. Terus dia juga punya kalau yang unik di rumah tongkonan itu ada patung kerbau, terus ada tanduk kerbau, nanti boleh dicari aja. Terus kalau makanannya, kita punya makanan yang khas itu namanya kapurung, itu mirip sama papeda yang kayak gitu. Atau kalau kue keringnya kita punya yang namanya, kalau bahasa Torajanya depatori, atau kalau bahasa Indonesianya berarti kue Toraja. Terus kalau untuk salah satu budaya atau tradisi yang masih sangat kental itu ada namanya Rambu Solo. Rambu Solo itu seperti ritual pemakaman. Jadi ketika ada keluarga yang meninggal, biasanya nanti akan diupacarakan dulu, diadatkan yang namanya itu Rambu Solo itu. Terus nanti waktu mau dimakamkan dia bakal diarak-arak ke pemakamannya. Mungkin kalau di sini sama kayak nyongkolan, tapi kalau nyongkolan kan dia arak-arakan pengantin. Tapi kalau kita di sana misalnya ada keluarga yang meninggal, wafat, itu nanti waktu diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir itu diarak-arak juga. Oh Kak, sama di sana punya baju adat nggak? Ada baju adat. Kalau baju adat, kalau yang laki-laki namanya
sepatalung, nanti dicari aja. Kalau yang perempuan namanya baju pokok. Oh, Kak, permisi nanya, gimana sih nilai masing-masing tradisi dan adat istiadat di sana? Kalau nilai-nilainya ini dikaitkan dengan Pancasila. Pancasila. Ya, kalau nilainya dikaitkan dengan Pancasila, mungkin kalau dari tradisi kayak yang tadi saya sebutkan ada Rambu Solo, itu pastinya banyak juga nilai-nilainya. Salah satunya gotong royong itu pasti ada, karena di Rambu Solo itu kan namanya juga kegiatan besar, pasti saling tolong menolong satu sama lain, saling membantu. Terus keadilannya juga ada, kesetaraannya ada, kemanusiaannya ada, jadi tidak membeda-bedakan, saling menghargai. Walaupun mungkin Rambu Solo itu juga bisa memperlihatkan status sosial seseorang ya, karena kalau semakin besar upacara Rambu Solonya berarti status sosialnya makin tinggi, tapi di sana siapapun yang hadir tidak dibeda-bedakan. Terus nilai ketuhanannya juga pasti ada, karena pasti akan ada ibadahnya ya, ibadah makanannya juga ada. Terus persatuannya juga ada pasti, karena semua orang saling kumpul gitu, biarpun mungkin nggak kenal entah keluarga dekat atau keluarga jauh, tapi sama-sama kumpul untuk saling menguatkan, untuk saling silaturahmi lah, untuk saling kembali menjalin hubungan kayak gitu. Wah, jadi sangat erat sekali ya nilai Pancasila. Ya, Aku mau tahu nih Kak, kan Kakak ini kan merantau kan ya di sini. Nah, gimana sih Kak peran paguyuban itu bagi Kakak yang merantau di sini tuh? kalau peran paguyuban atau perkumpulannya di sini, kalau buat aku, jadi aku ngerasa nggak sendirian ya, karena walaupun mungkin tidak banyak orang Torajanya, tapi ternyata orang Toraja itu juga ada gitu di Lombok ini. Jadi aku ngerasa punya keluarga baru, walaupun mungkin aku tidak kenal sama mereka, mungkin kampungnya beda, tapi karena sama-sama orang Toraja jadi ya tetap keluarga juga, mungkin gitu sih. Itu jadi sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia, banyak di beberapa tempat di Indonesia ya. Banyak ya. Oh, jadi yang di Mataram ini atau di Lombok ini Baru-baru juga, dan mungkin bukan secara ofisial ya, karena memang masih sedikit orangnya, tapi emang udah ada grup atau perkumpulannya gitu. Oh, benar. Kak, izin bertanya terkait tantangan bagi kakak ya dalam mempertahankan nilai budaya yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Mempertahankan nilai budaya yang berkaitan dengan nilai Pancasila, mungkin tantangannya lebih ke era modern sekarang, karena sekarang kan udah era modern, pasti banyak anak-anak muda, generasi penerus bangsa yang udah tidak terlalu peduli ya dengan budaya masing-masing, tapi ya seharusnya kita tetap peduli gitu. Setidaknya kalaupun mungkin kita tidak terlalu paham, tapi setidaknya kita tetap tahu gitu tentang budaya kita sendiri. Jadi kalau ditanya orang tetap bisa memperkenalkan, mungkin itu tantangan. Globalisasi juga termasuk ya. Iya, globalisasi. Pengaruh budaya luar yang bakal mengikis budaya kita sendiri. Ya. Lebih-lebih dari Toraja sendiri mempertahankan budaya yang udah ada, namun ternyata di sini tidak melihat, jarang sekali melihat budaya yang biasa dilihat di Toraja itu sendiri. Jadi harus tetap mengingat, tetap melestarikan, tetap menjaga nilai-nilai yang dibawa oleh tradisinya dari suku tersebut. Apa sih Kak harapan Kakak ke depannya buat budaya kita sendiri, budaya di Indonesia atau mungkin suku Toraja itu sendiri? Kalau harapan kedepannya, tentunya pasti saya berharap kita tetap bisa melestarikan budaya ya, baik budaya kita masing-masing ataupun budaya orang lain, budaya suku lain, karena seperti yang kita tahu juga Indonesia itu terkenal akan kekayaan budayanya. Jadi jangan sampai budaya yang udah kita punya yang jadi ciri khas itu luntur begitu aja karena mungkin kita lebih suka budaya luar negeri. Jadi semoga kedepannya tetap bisa melestarikan lah, tetap paham, terus mungkin sekali-sekali bisa ikutan juga kalau misalnya ada upacara-upacara adat atau budaya-budaya kita masing-masing bisa coba. Mungkin seperti itu harapannya. Oke, baik. Jadi teman-teman, itu wawancara singkat kita. Tentunya kita jadi tahu nih banyak hal-hal menarik, terutama mengenai budaya dan tradisi yang ada di Toraja. Jadi apapun budaya kita, apapun tradisi yang kita punya harus kita lestarikan, kita jaga bersama. Untuk tentunya dalam bingkai Pancasila itu sendiri. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus mempertahankan nilai-nilai luhur, nilai-nilai baik,
terutama dari ideologi Pancasila. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini, ilmu yang kita dapatkan dapat berguna bagi kita semua, kami dan juga teman-teman yang sedang menonton. Mungkin cukup dari itu dari kelompok 7. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kekurangan. Sampai jumpa di lain hari. Dadah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.